Wakil Presiden Amerika J.D. Vance dalam pertemuan tertutup dengan Netanyahu benar-benar menyebutkan kecemasan Israel akan keterlibatan militer Turki di Gaza. Fakta ini tercatat dalam notulen yang diakses Reuters bahwa Netanyahu meminta Amerika untuk mencegah Ankara mengirim pasukan ke Gaza, khawatir kehadiran Turki akan mengurangi kekuatan IDF. Alasannya, data dari Military Balance yang diterbitkan oleh International Institute for Strategic Studies menunjukkan Angkatan Bersenjata Turki yang disingkat TSK memiliki 355.000 personel aktif, lebih dari 2 kali lipat jumlah IDF yang hanya sekitar 170.000 tentara. Ini belum termasuk 380.000 pasukan cadangan Turki yang siap dikerahkan dalam 72 jam, sedangkan Israel harus memanggil reservis selama berminggu-minggu karena krisis kekurangan personel militer. Angka ini bukan tebak-tebakan. Turki memang menjadi anggota NATO dengan pasukan terbesar kedua setelah Amerika Serikat, sebuah fakta yang diakui langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam wawancara dengan Bloomberg. Turki adalah tulang punggung keamanan di kawasan selatan NATO dengan kemampuan operasional yang tidak tergantikan. Selain takut pada jumlah personel, Netanyahu juga khawatir pada teknologi militer Turki. Data intelijen Israel yang bocor ke Haaretz mengungkap kekhawatiran mendalam pada teknologi militer Turki yang kini jauh melampaui IDF dalam beberapa aspek. Ambil contoh sistem drone Bayraktar TB2. Dalam operasi Peace Spring di Suriah tahun 2019, drone Turki ini berhasil menghancurkan sejumlah kendaraan lapis baja yang digunakan milisi Kurdi. Selain di Suriah, drone ini juga telah membuktikan keampuhannya di berbagai medan tempur, dari Libya hingga konflik Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia. Sebuah drone yang mampu terbang hingga 27 jam dan membawa persenjataan pintar berbasis AI. Namun, Turki tidak berhenti di Bayraktar TB2. Mereka telah mengembangkan drone generasi yang lebih canggih seperti Bayraktar Akıncı dan yang paling mengesankan sedang memajukan jet tempur generasi kelima, sehingga kemudian menjadikan Turki sebagai salah satu dari sedikit negara yang mampu mengembangkan pesawat tempur secanggih itu. Lebih hebatnya lagi, sistem pertahanan udara Hisar-O+ yang dikembangkan oleh perusahaan lokal bernama Roketsan menjadi bukti nyata kemandirian industri militer Ankara. Tidak seperti Iron Dome Israel yang bergantung pada dukungan dan komponen Amerika Serikat, Hisar-O+ sepenuhnya dirancang, diproduksi, dan dioperasikan oleh Turki sendiri dengan radar, pusat kendali, dan peluncur, semuanya terpasang di kendaraan yang dapat berpindah posisi di medan tempur. Kemandirian militer ini telah mengubah Turki dari negara yang bergantung pada impor senjata menjadi negara eksportir senjata dengan pendapatan ekspor mencapai rekor 7,1 miliar dolar pada tahun 2024. Fakta yang sering dilupakan Israel, Turki adalah satu-satunya anggota NATO yang memiliki hak historis mengontrol Selat Bosforus, yang merupakan pintu masuk ke Laut Hitam yang vital bagi Rusia dan Ukraina. Jika Ankara mau, mereka bisa mengganggu pasokan senjata Amerika ke Israel lewat rute Mediterania. Data dari NATO Review menunjukkan senjata Amerika untuk Israel dikirim melalui rute antara Laut Hitam dan Laut Mediterania yang sepenuhnya berada di bawah kendali Angkatan Laut Turki. Netanyahu mungkin bisa menolak kehadiran Turki di Gaza hari ini, tapi sejarah membuktikan kekuatan militer bukan hanya diukur dari jumlah tank atau rudal. Saat IDF sibuk memamerkan Iron Dome-nya, Turki melatih 5.000 tentara khusus untuk operasi kemanusiaan di medan perang, termasuk evakuasi warga sipil di bawah tembakan. Data dari NATO menunjukkan dalam 5 tahun terakhir pasukan Turki telah menyelamatkan belasan ribu warga sipil di Suriah dan Irak. Di level geopolitik, Netanyahu juga tahu ia kalah telak. Turki telah menggalang solidaritas dari 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menolak agresi Israel di Gaza, termasuk negara-negara besar seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang selama ini menjaga hubungan senyap dengan Tel Aviv. Ankara menjadi motor diplomasi dunia Muslim.
menyatukan suara dari Rabat hingga Kuala Lumpur dalam forum internasional. Yang lebih membuat Netanyahu gelisah, Erdogan tidak berhenti di meja diplomasi. Tahun 2022, Turki mengirim kapal perang TCJ Istanbul ke Laut Mediterania dalam misi yang disebut latihan rutin, padahal lokasinya hanya berjarak sekitar 80 mil dari perairan Gaza. Kapal frigat generasi baru itu membawa rudal Atmaca buatan dalam negeri yang bisa menjangkau target di wilayah Israel jika konflik terbuka terjadi. Israel sempat menyampaikan kekhawatiran di forum NATO, tetapi Ankara dengan tenang menyebutnya bagian dari operasi keamanan maritim. Di bawah langit Istanbul yang berawan, di antara aroma kopi yang menguar dari warung-warung kaki lima dan deru angin yang menyapu Bosforus, sejarah Turki terus mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Bayangkan saja, di tahun 1919, ketika seorang perwira muda berdiri di atas dek kapal Bandirma yang berlayar menuju Samsun, ia membawa bukan hanya rencana perlawanan terhadap penjajah, tetapi juga mimpi tentang pasukan yang suatu hari akan menggetarkan dunia. Saat itu, pasukan Ottoman yang pernah mengguncang Eropa sudah hancur, tinggal serpihan senjata usang dan tentara yang lelah. Tapi di dalam hati perwira muda itu ada api yang tak padam. Turki harus memiliki angkatan bersenjata yang mampu melindungi kemerdekaannya sendiri. Dengan tangan yang bergetar akibat kelelahan, ia menulis surat ke Berlin, meminta bantuan teknisi Jerman untuk memperbaiki pabrik senjata yang rusak. Di malam yang sama, di bengkel kecil di Ankara, sekelompok insinyur muda bekerja tanpa lampu listrik, hanya dengan cahaya lilin, merakit ulang senapan yang hampir hancur. Mereka tahu ini adalah langkah pertama dari jalan yang panjang, jalan menuju kekuatan yang akan mengubah nasib bangsa di masa mendatang. Tahun 1974, ketika pasukan Turki mendarat di Siprus untuk melindungi kelompok minoritas Turki, dunia mengira ini hanya operasi militer biasa. Tapi di balik layar, ada drama yang membuat jantung para jenderal berdebar kencang. Saat kapal perang TCJ Yavuz melintasi Laut Mediterania, radio di kabin kapal tiba-tiba berdering. Amerika memutuskan embargo senjata. Jenderal Ismail Ertugrul yang memimpin operasi itu menggenggam telepon hingga jari-jarinya memucat. Ia tahu tanpa suku cadang Amerika, tank M48 Patton akan menjadi besi tua dalam hitungan hari. Dengan gigih, ia mengirim prajurit ke pasar gelap Ankara untuk mencari onderdil bekas dari Perang Dunia II. Seorang mekanik tua yang pernah bekerja di pabrik senjata Ottoman, dengan keringat membanjir di wajahnya, merakit ulang mesin tank dari sisa-sisa logam yang ditemukan di gudang tua. Saat tank pertama akhirnya bisa bergerak kembali, prajurit yang mengemudikannya menangis. "Kita tak sendirian, bangsa kita masih hidup." Momen itu memberikan pelajaran bahwa Turki tak bisa lagi mengandalkan orang lain. Dekade 1990-an adalah masa gelap yang penuh misteri. Di sebuah desa terpencil di Konya, seorang insinyur muda bernama Selçuk Bayraktar diam-diam menguji drone buatannya di tengah ladang gandum. Drone itu yang hanya terbuat dari kayu dan kawat tembaga sering jatuh karena angin kencang. Tapi setiap kali hancur, ia membangunnya kembali. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Bayraktar melihat drone-nya akhirnya terbang stabil selama 15 menit. Ia berlari ke rumahnya, mengguncang bahu ayahnya yang sedang tidur. "Ini dia, Papa, kita bisa membuat senjata yang akan mengubah sejarah." Ayahnya, seorang profesor teknik, hanya tersenyum sambil mengelus rambut basah putranya. "Tapi siapa yang akan percaya pada drone kayu ini, Nak?"
Tidak ada yang tahu bahwa dalam waktu 20 tahun, drone itu akan menjadi Bayraktar TB2, Raja Udara di medan perang Suriah dan Libya. Tahun 2019, saat Turki menerima pengiriman sistem rudal S-400 dari Rusia, dunia mengira ini hanya transaksi bisnis. Tapi di lapangan terbang Ankara, ada adegan yang tak terlupakan. Ketika kontainer pertama dibongkar, seorang jenderal Turki yang berdiri di dekatnya tiba-tiba berlutut dan mencium tanah. Ini bukan hanya senjata, ini adalah bukti bahwa kita tak lagi harus merengek pada Barat. Amerika Serikat mengancam dengan sanksi, bahkan mengusir Turki dari program F-35. Tapi Erdogan dengan suara yang menggelegar di depan para pejabat militer berkata, "Jika mereka mengambil F-35, kita akan membuat pesawat tempur sendiri. Kita adalah bangsa yang pernah membangun kota di atas gunung berapi." Di bengkel rahasia di sekitar Ankara, para insinyur bekerja 24 jam sehari. Mereka tidur di atas meja, makan sambil memegang blueprint, dan bermimpi tentang pesawat yang akan melintasi langit Israel suatu hari nanti. Di Laut Tengah, pada tahun 2020, terjadi insiden yang nyaris memicu perang. Kapal perang Turki TCG Oruç Reis yang sedang melakukan survei sumber daya gas di dekat Siprus tiba-tiba mendeteksi kapal Israel mendekat. Komandan kapal, Kapten Ali Yilmaz, berdiri di jembatan kapal dengan keringat membanjir. Di layar radar, kapal Israel bergerak semakin dekat, hanya 5 mil laut dari posisi mereka. Tapi sebelum konflik pecah, radio berdering, "Turki, mundur! Ini wilayah ekonomi eksklusif Israel." Yilmaz tersenyum sinis. Ia tahu, di bawah permukaan laut, drone bawah air Turki sedang merekam setiap gerakan kapal Israel. Esoknya, Ankara merilis video rekaman itu ke publik, membuat Tel Aviv panik. Yang paling mencengangkan adalah bagaimana Turki mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Saat drone TB2 pertama kali diterbangkan di Suriah, Israel menganggapnya sebagai ancaman receh. Ini hanya mainan dari Ankara. Tapi ketika TB2 menghancurkan sistem pertahanan udara S-125 milik Rusia yang selama ini dianggap tak terkalahkan, Israel mulai gelisah. Para ahli Israel mempelajari rekaman video TB2 yang terbang di langit Aleppo. Mereka terkejut melihat drone kecil itu mampu menghindari radar dengan gerakan zigzag yang tak terduga, seperti menghadapi lebah yang tak bisa ditangkap. Sejak saat itu, Israel mulai mengembangkan sistem pertahanan baru, tetapi waktu terus berjalan dan Turki terus maju. Sekarang, di setiap sudut Ankara terdengar suara mesin yang berdetak kencang. Di pabrik Roketsan, para pekerja memasang rudal presisi ke dalam peluncur dengan gerakan yang terlatih. Di kantor Baykar, layar monitor menampilkan peta dunia dengan titik merah yang menandakan negara-negara pembeli TB2. Di kampus universitas, mahasiswa teknik bermimpi tentang pesawat tempur generasi kelima yang akan mereka buat. Sejarah selalu punya cara untuk mengingatkan kita. Kekuatan yang lahir dari tekad tak tergoyahkan akan selalu menemukan jalannya. Turki, dari kejatuhan Ottoman hingga kebangkitan industri pertahanannya yang memukau, telah membuktikan bahwa ambisi militer bukan hanya soal senjata, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup. Cerita tentang bangsa yang tak pernah berhenti bermimpi, bahkan di saat dunia mengira mereka sudah habis.